Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi dengan materi geometri Euclid. Jadi dalam presentasi kali ini terdapat 3 sesi. Yang pertama sesi pemaparan, dan yang kedua sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir sesi kesimpulan. Tidak memperpanjang kata, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri pertama akan langsung saja memaparkan materi tentang sejarah geometri Euclid. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metria yang berarti ukuran. Secara harfiah, geometri dapat diartikan sebagai ilmu pengukuran bumi. Dengan demikian, geometri merupakan studi ruang dan sistematisasi dari cara kita memandang ruang di sekitar kita. Pada awalnya, geometri mulai dikenal oleh Mesir kuno dalam perhitungan ukuran tanah untuk perpajakan. Geometri telah diletakkan dalam aksioma Euclid yang disebut geometri Euclid. Geometri Euclid selalu dikaitkan dengan seorang matematikawan terkenal sepanjang abad, yaitu Euclid, sekitar tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi dari Alexandria, Mesir. Euclid terkenal sebagai bapak geometri, matematikawan kuno yang menghasilkan karya monumental. Karya tersebut adalah The Elements. Buku itu menjadi karya manusia terkenal dan akan selalu digunakan sepanjang masa. Sekarang The Elements terbuat di dalam buku teks sekolah yang berkaitan dengan geometri dan teori bilangan. Buku itu terdiri dari 13 bagian buku. Sebagian besar teorema muncul dalam The Elements tidak ditemukan oleh Euclid sendiri, tetapi merupakan hasil karya matematikawan sebelumnya Yunani seperti Pythagoras, Hippocrates, Chios, Theaetetus, Athena, dan Eudoxus dari Knidos. Namun, Euclid biasanya terkenal dengan pengaturan teorema secara logis, sehingga dapat menunjukkan dengan ketelitian yang dituntut oleh matematika modern bahwa mereka harus mengikuti dari 5 aksioma sederhana. Selanjutnya materi yang kedua, definisi geometri Euclid. Definisi 1.1. Yang pertama, operasi jumlah vektor. Jumlah dua anggota di R kuadrat, yaitu X sama dengan X1, X2 dan Y sama dengan Y1, Y2 adalah vektor X tambah Y sama dengan dalam kurung X1 tambah Y1, X2 tambah Y2. Yang kedua, perkalian skalar di R kuadrat, yaitu X sama dengan X1, X2 dan skalar bilangan real alfa adalah vektor alfa X sama dengan alfa X1, alfa X2. Titik dan vektor merupakan dua hal yang berbeda, tetapi penulisannya sama. Sedangkan untuk keperluan ilustrasi akan digambarkan berbeda. Titik X1, X2 akan digambarkan sebagai nokta di koordinat sesuai dengan titik tersebut. Sedangkan vektor X1, X2 akan digambarkan sebagai potongan garis berarah dengan awal di titik 0,0 dan berakhir pada titik tersebut. Yang kedua, definisi 1.2. Misalkan X sama dengan X1, X2 dan Y sama dengan Y1, Y2, dua vektor di X, Y elemen R kuadrat, maka hasil kali dalam adalah X tambah Y sama dengan X1, Y1 tambah X2, Y2. Yang ketiga, definisi 1.3. Panjang vektor X sama dengan X1, X2 di R kuadrat adalah X sama dengan akar X, X. Seperti pada hasil kali dalam, kita harus menyelidiki hubungan antara konsep
panjang vektor dengan penjumlahan vektor dan hasil kali skalar. Ternyata untuk hasil kali skalar sesuai, artinya berlaku suatu kesamaan. Sedangkan dengan penjumlahan vektor, sifat panjang vektor perlu penyesuaian menjadi suatu ketidaksamaan. Sifat ini disebut sebagai ketaksamaan segitiga. Yang berikut teorema geometri Euclid. Yang pertama, teorema 1.1, himpunan R kuadrat dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat asosiatif. Untuk setiap X, Y, Z elemen R kuadrat berlaku X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah dalam kurung Y tambah Z. Sifat yang kedua, sifat kumulatif. Untuk setiap X, Y elemen R kuadrat berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Yang ketiga, adanya unsur identitas. Ada unsur 0, ada unsur O dalam kurung 0,0 dengan sifat X tambah O sama dengan X sama dengan O tambah X untuk setiap X elemen R. Yang keempat, adanya unsur invers. Untuk setiap X elemen R kuadrat pada elemen Y elemen R kuadrat, sehingga X tambah Y sama dengan Y tambah X sama dengan 0. Yang kelima, sifat identitas untuk perkalian skalar. Untuk setiap X elemen R kuadrat berlaku 1 kali 1X sama dengan X. Yang keenam, sifat distributif perkalian skalar terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap X, Y elemen R kuadrat dan C elemen R berlaku C dalam kurung X tambah Y sama dengan CX tambah CY. Yang ketujuh, sifat distributif penjumlahan terhadap operasi penjumlahan bilangan real. Untuk setiap X elemen R kuadrat dan C, D elemen R berlaku dalam kurung C tambah D X kali X sama dengan CX tambah DX. Yang kedelapan, sifat perkalian bilangan terhadap perkalian skalar. Untuk setiap X elemen R kuadrat dan C, D elemen R berlaku C kali DX sama dengan CD kali X. Himpunan dengan satu operasi dan memenuhi sifat 1,3, 1, 3, dan 4 disebut grup. Dengan demikian, R kuadrat dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Akibat dari sifat ini, pada persamaan linear di grup tersebut yaitu untuk setiap A, B elemen R kuadrat, persamaan A tambah X sama dengan B selalu mempunyai jawab dan tunggal. Sedangkan himpunan dengan satu operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi sifat 1 sampai dengan 8 disebut ruang vektor. Itulah sebabnya anggota dari R kuadrat disebut juga vektor. Yang berikut teorema 1.2. Hasil kali dalam memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat penjumlahan. Untuk setiap X, Y elemen R kuadrat berlaku X, Y tambah Z sama dengan X, Y tambah X, Z. Yang kedua, sifat perkalian skalar. Untuk setiap X, Y elemen R kuadrat
dan C elemen R berlaku Cx, Y sama dengan C kali X, Y. Yang ketiga, sifat simetri. Untuk setiap X, Y elemen R kuadrat berlaku dalam kurung X, Y sama dengan Y, X. Yang keempat, jika X, Y sama dengan 0, untuk setiap X elemen R kuadrat, maka Y sama dengan 0. Yang berikut teorema 1.3. Panjang vektor memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, mutlak X lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen R kuadrat. Yang kedua, jika mutlak X sama dengan 0, maka X sama dengan 0 sama dengan 0,0. Yang ketiga, mutlak Cx sama dengan mutlak C kali mutlak X untuk setiap X elemen R kuadrat dan untuk setiap C elemen R. Yang terakhir, mutlak X tambah Y lebih kecil sama dengan mutlak X tambah mutlak Y untuk setiap X elemen R kuadrat. Tanda kesamaan terjadi jika dan hanya jika X sama dengan C, Y, dan C lebih besar sama dengan 0. Salah satu sifat yang paling penting adalah keortogonalan. Dua vektor U, V, elemen R kuadrat disebut ortogonal jika U, V sama dengan 0. Yang berikut teorema 1.4. Jarak dua titik mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, jarak D dalam kurung P, Q lebih besar sama dengan 0 untuk setiap titik P dan Q. Yang kedua, D dalam kurung P, Q sama dengan 0 jika dan hanya jika P sama dengan Q. Yang ketiga, D dalam kurung P, Q sama dengan D kali P, Q, P. Yang terakhir, D kali P, Q tambah D kali Q, R lebih besar sama dengan D dalam kurung P, R. Sifat yang pertama mengatakan bahwa jarak harus selalu lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, dua titik berjarak sama dengan 0 hanya terjadi jika dua titik tersebut berimpit. Sifat yang ketiga mengatakan bahwa jarak dari P ke Q akan sama dengan jarak dari Q ke P. Sifat yang terakhir, jarak antara P dan R tentu lebih kecil jika kita bergerak mulai dari P ke R dengan melewati titik ketiga Q. Sekian saja. Baik, terima kasih kepada materi yang telah mempresentasikan materinya. Dengan ini sisi pemaparan materi saya tutup. Selanjutnya saya buka sisi diskusi. Di sini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin belum paham atau belum mengerti dengan materi yang sudah dijelaskan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, kepada teman yang ingin bertanya, Saudara Yuni, langsung saja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Tadi sempat disinggung dengan kata ortogonal. Jadi saya minta kelompok untuk menjelaskan apa itu ortogonal. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuni yang telah bertanya. Di sini kami minta waktu 2 menit untuk mencari jawaban.
balik kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ortogonal. Yang pertama, ortogonal merupakan istilah materi vektor yang dengan istilah proyeksi vektor ortogonal atau proyeksi ortogonal vektor. Yang berikut, ortogonalitas merupakan materi vektor pula. Bisa kita lihat pada proyeksi vektor. Ortogonalitas yang berarti tegak lurus. Baik, terima kasih kepada saudari pemateri yang telah menjawab pertanyaan. Kepada saudari penanya, bagaimana dengan jawabannya? Jawaban saya terima. Baik, terima kasih ya. Dengan ini sesi diskusi saya tutup. Saya buka dalam sesi kesimpulan. Geometri Euclid adalah sebuah sistem matematik yang disumbangkan oleh ahli matematika Yunani bernama Euclid dari Alexandria. Geometri Euclid merupakan suatu sistem aksiomen yang mana semua teorema atau pernyataan benar yang diambil dari satu bilangan aksiom yang terhingga. Baik, dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.